pemutakhiran data sampai dengan 31 Desember 2023. Ya. Nah ini nanti bisa jadi akan terkendala. Nah ini kalau masih belum valid nih, langkah-langkah yang harus dilakukan apa aja? Data itu kurang, kita bisa menambah di situ. Iya. Kalau istri bisa ditambah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak? Bertemu lagi dengan tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 1 di acara Podcast Pajak Jitu. Nah, kali ini tentu tim penyuluh dari KPP Wajib Pajak Besar 1 akan memberikan informasi yang kekinian. Jadi kami juga ingin mengupdate informasi terkini untuk kawan pajak semua. Telah hadir narasumber kita di sini, ada dua penyuluh dari KPP Wajib Pajak Besar 1, tentu saja ada Mas Adi. Apa kabar Mas Adi? Baik Mbak Dita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siap ya? Siap Narasumber hari ini. dong. Dan ada lagi satu narasumber yang sudah siap menemani kita. Ada Mas Rimba Maulana. Apa kabar Mas Baik, Rimba? Mbak Dita. Apa kabar nih Mbak Dita? Alhamdulillah sehat, semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Siap memberikan yang terbaik nih untuk kawan pajak semua ya. Siap selalu. Oke, nah Mas Adi nih, kita kan belum membocorkan ya tema kita hari ini nih. Nah, sebelumnya kan belum lama ini DJP menerbitkan peraturan baru ya, Iya. PMK 112. Nah, tentang apa sih itu Mas Adi? Iya. Jadi kalau PMK 112 ini sebenarnya mengatur mengenai perubahan format NPWP ya, Mbak Dita. Oh, Yang awalnya itu hanya 15 digit, nantinya akan dirubah menjadi 16 digit. 16. Iya, dan untuk wajib pajak orang pribadi itu nanti menggunakan nomor NIK NIK ya? untuk format NPWP-nya. Sedangkan kalau untuk wajib pajak lain seperti wajib pajak badan itu ditambahkan angka 0 di depannya supaya jadi 16 digit. Iya. Jadi disamakan ya, karena NIK tadi itu digitnya ada 16. Betul. Maka yang untuk badan juga disamakan ya, Disamakan. biar seragam ya. Betul. Nah, ini untuk ketentuan penggunaan NIK ini kan saat ini belum berlaku sepenuhnya ya untuk Ya. seluruh aplikasi administrasi perpajakan. Nah, nanti akan digunakan tuh mulai tanggal berapa sih Mas Rimba? Oh, yang pasti ya Mbak Dita, untuk mulai efektif berlakunya itu 1 Januari 2024. Oke, 1 Januari 2024. Berarti kawan pajak mulai dari sekarang nih sampai nanti 31 Desember 2023 ada yang harus dilakukan oleh kawan pajak semua. Nah, salah satunya adalah pemutakhiran data profil wajib pajak di aplikasi DJP Online. Nah, kesempatan podcast kita kali ini akan membahas tentang pemutakhiran data profil wajib pajak. Nah, saya akan bertanya kepada siapa dulu, tapi jangan cemburu ya. Ini saya nggak berdasarkan pilih kasih atau apa. Nanti secara bergilir kita akan sampaikan pertanyaan ya. Mungkin pertama saya akan menyampaikan dulu pertanyaan ke Mas Adi. Baik. Oke, Mas Adi. Tadi kan kita harus melakukan pemutakhiran ya. Betul. Alasan kenapa harus dilakukan pemutakhiran itu apa sih sebenarnya? Baik. Ya, jadi begini ya kawan pajak ya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk perubahan format NPWP yang awalnya 15 digit menjadi 16 digit. Nah, nanti penggunaan format NPWP 16 digit tersebut atau nomor NIK kalau untuk orang pribadi itu nanti harus digunakan per tanggal 1 Januari 2024. Nah, nanti di 1 Januari 2024 itu nanti kita akan menggunakan aplikasi terbaru dari DJP, yaitu Sistem Informasi Perpajakan yang terbaru. Nanti rencananya namanya SIAP. Nah, di aplikasi tersebut wajib pajak bisa mengakses seluruh layanan perpajakan secara terintegrasi. Nah, untuk bisa login ke aplikasi yang baru tadi, nah itu harus menggunakan NPWP 16 digit. Atau kalau untuk orang pribadi itu menggunakan nomor NIK ya. Oh, iya. Nah, masalahnya sekarang adalah
ternyata setelah dilakukan pemadanan atau penyesuaian gitu ya untuk nomor NIK menjadi NPWP, ternyata ada beberapa data wajib pajak yang nomor NIK-nya ini masih belum valid. Jadi belum bisa digunakan untuk login ya. Kalau sekarang kan yang baru bisa digunakan itu adalah untuk penggunaannya itu login di DJP online ya. Nah, lalu bagaimana untuk tadi data NIK yang belum valid tersebut? Nah, itu kenapa wajib pajak atau kawan pajak semua ini harus melakukan pemutakhiran data. Nah, pemutakhiran datanya ini bisa dilakukan secara mandiri di aplikasi DJP online. Nah, nanti kalau sudah dilakukan pemutakhiran data, itu statusnya akan berubah menjadi valid. Seharusnya seperti itu tujuannya. Nah, nanti kalau status NIK-nya sudah valid, barulah wajib pajak atau kawan pajak semua itu bisa sudah siap untuk login di aplikasi yang terbaru tadi. Disiapkan ya. Betul, Jadi mungkin bisa sedikit diambil kesimpulan ya Mas Adi ya. Kawan pajak ini nanti DJP itu sudah menyiapkan aplikasi baru ya. Sebenarnya rumah baru seperti apa dari DJP online berarti ya. Nah, untuk kita bisa membuka rumah baru tersebut perlu kunci. Nah, salah satu kuncinya itu adalah pemutakhiran data NIK tadi. Betul sekali Mbak Dita. Jadi ini perlu juga diperhatikan untuk kawan pajak yang mungkin status NIK-nya tadi masih belum valid, tapi ternyata belum melakukan pemutakhiran data sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, ini nanti bisa jadi akan terkendala untuk mengakses layanan perpajakan per tanggal 1 Januari 2024-nya. Jadi memang sangat penting sekali pemutakhiran data ini. Jadi kalau belum valid ya belum punya kunci ya. Betul sekali. Oke nih Mas Riba, sekarang dapat giliran juga ya. Padahal saya dari tadi. Oke, ya. Tadi kan Mas Adi sudah menyebutkan ya, ada status NPWP itu NIK itu bisa valid atau enggak. Nah, kalau kita mau tahu caranya nih, biar NIK itu ketahuan udah valid atau belum, tuh caranya seperti apa? Oke, paling cara simpelnya gini ya Mbak Dita dan kawan pajak semua. Simpelnya kalau seandainya kita mau coba, kita login DJP online nih, kita masuk ke web DJP online, kita coba input NIK kita, kemudian isi password, kode keamanan, coba login. Nah, bisa nggak tuh? Kalau seandainya tidak bisa, berarti tandanya NIK-nya belum valid. Jadi seperti itu Mbak. Itu cara simpelnya ya. Cara simpelnya jadi kalau kita mau tahu, coba aja kan selama ini DJP online itu username-nya NPWP 15 digit. Betul. Terus nanti kita coba ya ketik dengan input yang 16 digit NIK NIK tadi ya. tadi, betul. Kalau bisa login ya berarti mungkin udah valid. Betul. Tapi kalau belum berhasil login berarti ya masih belum valid. Masih belum valid. Nah, ini kalau masih belum valid nih, langkah-langkah yang harus dilakukan apa aja? Oke, langkah yang harus dilakukan. Kembali lagi ya tadi kawan pajak, langkah selanjutnya, langkah yang belum valid tadi ya. Jadi kalau NPWP dengan 16 digit tadi belum bisa, berarti tandanya kita harus kembali ke awal. Kita login lagi dengan NPWP 15 digit. Kemudian kayak seperti biasa ya, isi password, kemudian kode keamanan, kemudian login. Di situ yang paling penting adalah kita mau melihat NIK kita atau nama kita itu ada di menu profil. Jadi di menu profil itu kita bisa isi NIK kita 16 digit sesuai dengan KTP. Dan yang harus pasti lagi ya, KTP-nya itu udah harus nomor IKTP. Yang elektronik yang ya. Elektronik. Yang terkini. Yang terkini, karena yang sudah terdaftar di data kependudukan di Dukcapil ya. Dukcapil itu adalah data NIK yang sudah terbaru, yang sudah elektronik. Nah, kemudian untuk cek validitas NIK, kawan pajak dengan cara mengklik tombol validasi. Jika NIK yang sudah dimasukkan itu sudah sesuai, maka akan muncul notif data ditemukan. Ya, gitu ya Mas Adi ya. Terus ada nanti data ditemukan, silakan klik ubah profil. Seperti itu. Baru kita ubah profil dengan mengupdate profil kita dengan NIK yang telah disesuaikan. Berarti ini ya, kalau tadi
kita isi dengan NIK terbaru terus kita lakukan validasi. Itu berarti pemberitahuan notifikasinya bahwa memang sudah ini ya integrasi lah ya kan, Ya, DJP kan terintegrasi dengan Dukcapil ya, data Dukcapil. Berarti nanti kalau memang sudah terregistrasi di Dukcapil, maka statusnya akan menjadi valid. Valid. Nah kalau udah valid itu tuh Mbak, tambahan info ya. Jadi logout aja dulu. Jadi kalau udah valid nih kita logout, coba login lagi. Untuk ngetes tadi ya, Ngetes tadi. ngetes yang membuktikan Betul. statusnya masih udah valid atau Betul. belum. Oke, salah satu caranya. Dan tentu saja ini karena data ini dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ya, Betul. bukan wajib pajak badan. Oke, saya lanjut lagi nih. Siap. Saya lanjut. Oke. Tadi kan ada perubahan atau pemutakhiran data profil di DJPM. Iya. Di menu utama profil itu ya, itu Iya. kan ada beberapa tab-tabnya itu Iya, ya. betul. Yang dilakukan update itu yang apa aja sih menunya? Apakah cuma nik doang atau ada juga menu yang lain? Iya. Baik, ini bagus sekali nih pertanyaan Mbak Dita ya. Jadi memang selain mengupdate nik tadi di profil data utama, nah itu masih belum selesai ternyata Mbak Dita ya. Masih banyak Masih yang ada diupdate lagi ya. langkah yang harus dilakukan atau harus dicek oleh kawan pajak semuanya. Nah. Dan jangan lupa ya kawan pajak, ternyata nggak cuma satu. Iya, benar. Jadi jangan puas dulu nih udah selesai tadi valid nik-nya, ternyata masih ada data lain yang perlu dimutakhirkan. Nah, di antaranya itu nanti kawan pajak bisa cek lagi di data lainnya. Itu contohnya adalah untuk alamat email, kemudian nomor handphone, dan juga data KLU serta data anggota keluarga. Oh, ada 4 ya? Ada 4. Tadi ada alamat email, email, nomor handphone, KLU, sama data keluarga. anggota keluarga. Tadi kan ada alamat email. Betul. Kalau alamat rumah bisa nggak ini diupdate nih? Karena Nah. mungkin beberapa ini ya kawan Iya. pajak mungkin di KTP sama sekarang ya, Alamat data sekarang ya. domisili sekarang Betul. mungkin ada yang berbeda nih. Iya. Nah, apakah bisa diupdate nih? Nah, ini menarik ya, Mbak Dita ya. Jadi memang di data profil tersebut tadi juga ada sebenarnya untuk alamat tempat tinggal gitu misalkan ya. alamat Nah, rumah. tapi untuk alamat tersebut ini dikunci, Oh, malah dikunci, ya. tidak bisa diubah datanya. Iya. Kenapa dikunci? Nah, ini untuk membatasi juga sebenarnya ya, Mbak Dita. Karena kalau misalkan tiba-tiba dirubah data alamatnya tersebut secara mandiri begitu ya oleh wajib pajak, nah itu nanti ada kemungkinan pindah alamatnya itu sudah berbeda wilayah kerja KPP terdaftarnya. Oh, ngaruh ya, jadi Iya. ngaruh ke KPP terdaftarnya nanti. Betul. Ya. Misalnya sebelumnya sesuai KTP saya alamatnya di KPPA harusnya terdaftarnya, Betul. tapi sekarang karena saya taruhlah misalnya contoh ya, Misalkan alamat kerja KTP pindah saya gitu dulu ya. di Jogja. Iya. Ketika bikin NPWP alamatnya di Jogja, tapi sekarang saya domisili di Jakarta. Iya. Terus kemudian saya mau update Jakarta, nanti mengakibatkan KPP saya yang semula terdaftar di Jogja bisa pindah ke Jakarta. Ya Betul. seperti itu Mas. Ya. Jadi kalau kawan pajak mau merubah data alamat nanti bisa melakukan permohonan sebenarnya, Mbak Dita. iya, Jadi disilakan ya. Ya, kalau pindah alamatnya masih dalam satu wilayah kerja, itu bisa mengajukan permohonan perubahan data wajib pajak. Tapi kalau pindah alamatnya sudah berbeda wilayah kerja KPP-nya, nah itu nanti mengajukannya pemindahan KPP. Oh, Pemindahan wajib pajak. Pemindahan wajib pajak, betul. Nanti bisa disampaikan secara tertulis permohonannya ke KPP terdaftar. terdaftar. Oke, pokoknya tetap masih ada solusi lah ya Iya. untuk berbagai macam permasalahan itu ya. Betul. DJP tetap memberikan pelayanan ke wajib pajak ya dan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, ini tadi disebutkan juga satu ya KLU. KLU. Nah, ini kawan pajak juga mesti yang sudah melakukan pemutakhiran data mungkin menemukan ya ketika mau merubah KLU nih. Ya. Di situ tuh mungkin udah tertampang ya, Iya. KLU-nya apa. Betul. Tapi kok ada keterangan atau Status. notifikasinya itu validasinya ini perlu Iya, dimutakhirkan. betul. Nah, ini kawan pajak mungkin yang mengalami hal seperti ini, nah mungkin bisa ditanyakan juga nih ke Mas Adi, boleh nggak? Iya. Oh iya Mas Adi, masih Mas Adi. Sama dulu ya. Terima kasih. Itu kenapa sih kok bisa Iya. masih udah ada data KLU, Iya. tapi tetap ada notifikasi perlu dimutakhirkan? Ya, jadi memang ini juga perlu ya diperhatikan oleh kawan pajak semua untuk status di data KLU. Jadi memang ini
berhubung tadi kan kita mau menuju rumah baru gitu ya. Iya. Nah ini tentunya perlu update data juga. Oke, sekalian pembaharuan ya. Betul, Mbak Rita. Mungkin dulu KLU-nya masih bekerja sebagai pegawai, Oke. tapi mungkin karena kondisi pandemi ada Sejuk. iya, ada usaha mungkin Oh, misalkan. Nah iya. itu kan mungkin ada perubahan KLU. Nah Ah. untuk menyesuaikan data KLU yang sesuai dengan kondisi yang terbaru, nah ini makanya perlu di update datanya atau pemutakhiran data tadi. Nah caranya bagaimana untuk melakukan pemutakhiran data tadi? Nah itu memang pertama yang kita perhatikan di dalam profil data KLU tadi itu ada beberapa jenis penghasilan. Nah itu kita tentukan dulu kondisi kita yang sekarang saat ini itu jenis penghasilannya apa. Di sana ada 4 ya, tadi jenis penghasilannya. Ada pekerjaan dalam hubungan kerja yang pertama, kemudian yang kedua ada kegiatan usaha, kemudian yang ketiga ada pekerja bebas, dan yang terakhir ada pekerjaan lainnya. Nah kita pilih mana yang paling sesuai dengan kondisi kita saat ini. Ya kalau misalkan yang saat ini kita bekerja sebagai pegawai, berarti kita checklist di pilihan yang pekerjaan dalam hubungan kerja. Nah setelah itu kita lihat sudah ada isian data KLU belum Di kotak-kotak kolamnya itu ya. Iya ada data KLU. Nah itu sudah ada belum untuk KLU-nya? Kalau sudah ada, nah ini supaya bisa berubah tadi statusnya yang dari perlu dimutakhirkan tadi menjadi valid. Nah ini harus diklik dulu tanda silangnya. Jadi dihapus dulu. Jadi malah kita hapus datanya. Hapus dulu, betul. Terus habis itu setelah kita hapus kita apa ini Mas? Setelah dihapus, ini kan sekarang kosong. Kita pilih lagi, kita pilih kembali. Kita pilih kembali data KLU yang sesuai saat ini itu apa. Itu. Kemudian kalau sudah kita pilih data KLU-nya, baru kita klik ubah profil kembali. Di bagian bawah itu ada klik ubah profil. Nah nanti setelah klik ubah profil, baru nanti harusnya statusnya sudah berubah nih Mbak Dita. Dari yang awalnya perlu dimutakhirkan berwarna merah, nah ini nanti akan berubah jadi warna hijau. Statusnya valid. Oh ya, pokoknya kalau kita mau melakukan pemutakhiran data tadi ya untuk KLU, Yeah. misalnya sudah ada tapi sudah ada isiannya tapi belum ternyata notifikasinya perlu dimutakhirkan, kita hapus dulu tuh tadi isiannya, kita isi dulu. ulang ya. Betul. Terus kemudian isi ulang ya sesuai. Kalau misalnya KLU kan udah 2 ya ternyata ya. Iya betul. Ya kayak misalnya Mas Rimbani, selain bekerja di DJP, ternyata Mas Rimbani misalnya jualan bakso. Waduh, gitu ya. Luar biasa. Mungkin selain isi KLU-nya ya selain sebagai tadi ya yang hubungan dengan Pekerjaan dalam hubungan kerja. itu juga ada mungkin kegiatan usaha lain. Iya, jadi bisa checklistnya lebih dari 1 ya Mbak Rita. Iya, jadi dari 1. Terus jangan lupa kalau statusnya valid akan berubah menjadi warna Hijau. Oke, nanti sekarang kita ke giliran Mas Rik. Oke. Tadi kan Mas Adi sudah menyebutkan ya, tab-tab di menu profile itu kan tadi ada data penduduk utama ya. Nah, terus kemudian ada KLU. Dan terakhir ini kan ada data keluarga. Oke. Kawan pajak nih kalau mau mengupdate data keluarga caranya bagaimana? Nah, langsung saja kita tanya ke narasumber Mas Rimba. Oke. Mas Rimba. Baik, untuk mengubah data anggota keluarga ya, data anggota keluarga itu sebenarnya mirip-mirip. Tadi udah dijelaskan panjang sama Mas Adi ya, Yeah. caranya untuk merubah KLU, kemudian nanti statusnya, kemudian nanti efeknya keluar warna hijau, itu sebenarnya mirip. Oh, Jadi mirip. Sebenarnya step-stepnya itu hampir Ya, sama hampir sama, ya. hampir sama, cuma bedanya ini adalah data anggota keluarga. Di menu profilnya itu adalah menu data anggota keluarga. Oke. Nah, jadi di situ yang pertama kawan pajak sekalian tuh harus memastikan bahwa data anggota keluarganya itu sudah sesuai. Ya jangan sampai ternyata pas dilihat itu data anggota tetangga gitu kan, keluarga tetangga kan nggak boleh. repot ya. Itu dia. Kok tiba-tiba muncul? Kenapa tahu-tahu ada gitu Iya, kan. mau Nah, jadi validasi juga repot ya. betul. Punya datanya. Iya, yang pasti itu nggak akan valid sih karena kan kalau seperti itu kan data kartu keluarga ya. Caranya beda ya. Caranya beda, betul. Dan mungkin kalau kawan pajak sekalian menyadari menunya atau
kolom isiannya itu mirip-mirip sama SPT tahunan orang pribadi di dalam tabel Ya, di susunan lampiran anggota itu ya, keluarga, iya. betul, di lampiran Ambilan susunan anggota keluarga. Nah, di situ ada NIK, ada nama, kemudian ada status, kemudian hubungan pekerjaan atau hubungan dalam keluarga, itu ada mirip seperti itu. Dan yang perlu kita perhatikan lagi adalah kalau ternyata data itu kurang, kita bisa menambah di situ. iya. Kalau istri bisa ditambah juga. Aduh, gawat dong. Jangan Jangan. Jangan ya. masalah gitu ya. Nanti Ya. bisa jadi ini ya perang dunia ya. Yang perang itu banyak ya. Karena nggak mungkin ya DJP itu statusnya ini ya KI22 kan? Iya. Satu aja kan? Istri cuma diakui satu ya. Yang diatur hanya itu. Oke. Lanjut lagi. Lanjut ya. Tadi sampai mana tuh saya ingetnya? Ya, di situ aja tuh. Oke. Tambah anggota Kalau keluarga. tambah anggota keluarga untuk istri tidak ada ya kawan pajak ya. Jadi memang anggota keluarga, susunan anggota keluarga yang ada di kartu keluarga, dan itu bisa diklik tombol tambah. Terus selain itu juga kita perhatikan adalah kalau statusnya di dalam pengisian kita tadi itu ada kata-kata sama kayak lu tadi nih, perlu dimutakhirkan. Oke. Nah, itu Masih merah ya masih warnanya. merah tuh warnanya, perlu dimutakhirkan. Nah, itu harus dicek lagi. Jadi harus mengklik ubah data yang terdapat dalam kolom aksi. Ya. Ya kan? Sama tuh, kayak itu juga sama tadi kan. Iya. Nah, nantinya akan ada pop-up isian tuh keluar. Set. Nah, di situ baru kita ubah datanya. Oh ya, jadi muncul field yang harus apa aja harus kita isi ya, harus Yes. kita lengkapi datanya. Exactly. Ya. Udah keren. Nah, apa aja tuh? Isinya apa aja coba? Oh iya. Ya, Isiannya yang pertama ada NIK, kemudian nomor KK, yang kemudian tempat dan tanggal lahir, status hubungan keluarga, kemudian juga pekerjaan. Oh iya, pekerjaan. Hmm. Nah ini kan tadi ada NIK ya. Hmm. Nah, kalau misalnya yang sudah berkeluarga ini kan punya tanggungan anak biasanya ya. Ya. Nah, kalau misalnya anak yang masih di bawah umur nih, di bawah 17 tahun, biasanya belum punya KTP, Ya. belum ada NIK-nya ya. Hmm. Nah itu cara update-nya gimana? Kan itu perlu diisi tadi ini ya, kolom NIK. Betul. Nah yang diisi di situ apa nih? Oke. Untuk anak di bawah umur. Ya. Nah, jadi kawan pajak tidak perlu khawatir. Nomor NIK untuk anak di bawah umur itu memang belum punya KTP, tapi sudah punya nomor induk kependudukan. Bagaimana cara tahunya? Ada di kartu keluarga. Jadi kawan pajak sekalian bisa melihat di kartu keluarganya masing-masing nomor NIK anak yang di bawah umur. Jadi anaknya kawan pajak nih, dilihat nomor NIK-nya di kolom sebelah kiri. Dan nomor NIK kita, NIK istri, NIK anak, semua ada. Semua lengkap ya. Lengkap. Jadi kalau untuk data keluarga itu seperti kita menyalin kakak Betul. ke dalam ini ya, halaman pemutahiran untuk Mm. data keluarga Mm. itu. Dan jangan lupa ya, sekali lagi, yang tadinya masih merah, keterangan perlu dimutahirkan, ketika divalidasi berhasil, statusnya akan berubah menjadi warna Hijau. wah kita jadi geng hijau Geng ya. hijau. Iya. Tapi kayaknya kurang tadi. Tadi baru hitam, tadi hijau, saya hijau. Beda. Oh beda ya. Mungkin kita ulang sekali lagi. Oke. Kalau seandainya sudah valid, berarti dengan ditandai dengan warna Hijau. Jangan lupa. Nah, oke nih. Mungkin ini tadi cara pemutahirannya sudah disampaikan secara lengkap ya kawan pajak. Jadi memang di tab-tab tersebut apa saja yang harus dimutakhirkan sudah dijelaskan oleh Mas Adi dan Mas Iqbal. Nah, ini sebelum kita closing nih ya podcast episode kata hari ini, mungkin ada apa ya, kalau dibilang pesan-pesan terakhir jangan lah Waduh, ya. jangan dong. Ya, kita kan masih mau podcast Masih lagi. lagi. Masih mau Dong. menyapa kawan Iya. pajak lagi melalui podcast kita di episode berikutnya. Nah, mungkin inilah ya kesimpulan. Baik. Kesimpulan dari tema podcast kita hari ini. Nah, mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Mas Adi atau Mas Rima? Silakan. Oke, mungkin dari saya dulu ya, Mm. Mbak Dita ya. Silakan. Ini jadi saya mau mengingatkan lagi untuk kawan pajak semua, jangan lupa untuk melakukan tadi ya, pengecekan apakah data NIK kawan pajak semua ini sudah valid atau sudah dilakukan pemadanan yang awalnya tadi NIK ini dijadikan NPWP. Nah, tadi caranya bagaimana? Dengan cara login ke DJP online mengisikan NIK 16 digit. Kalau berhasil berarti sudah berhasil dilakukan pemadanan data NIK-nya untuk menjadi NPWP.
Tapi kalau belum, berarti harus melakukan pemutakhiran data tadi, seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan tidak sampai di situ juga, saya juga mengingatkan kembali, selain tadi pemutakhiran data untuk data NIK-nya yang belum valid, juga perlu dilakukan pemutakhiran data juga untuk data-data lainnya, yaitu contohnya untuk data email, nomor handphone, kemudian data KLU, serta data anggota keluarga. Supaya nanti ketika pada tanggal 1 Januari 2024, kawan pajak semua ini sudah siap untuk masuk tadi ke rumah yang baru, aplikasi pajak yang baru. Betul, sudah punya kunci. Oke, mungkin dari Mas Lima mau menambahkan? Baik Mas Adi, yang saya tambahkan tadi untuk kawan pajak sekalian, yaitu tujuannya adalah agar kawan pajak sekalian tidak menemui kendala dalam mengakses layanan di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini ya, rumah baru sudah akan disiapkan, pemutakhiran data juga harus dilakukan. Betul. Dan punya kunci. Kunci. Nah, kunci untuk masuk rumah tadi ya. Nah, jangan lupa pastikan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh kawan pajak semua itu statusnya telah valid, yang tentu saja ditandai dengan berubahnya warna merah menjadi warna hijau. Nah, demikianlah tadi podcast kita pada hari ini, dan tentu saja ya jangan lupa lakukan pemutakhiran data. Nah, demikian tadi podcast Pajak Jitu episode pemutakhiran profil wajib pajak. Nah, sampai jumpa lagi dengan tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 1 tentu saja dalam episode podcast berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. bye. Dadah. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat, login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain.
Pajak Kuat Indonesia Maju.